Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, semoga kita tidak hanya mendengar, tetapi kita bisa mengerti, ya, melakukan dan diberkati oleh Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul satu kata, yaitu aku. Aku. Banyak orang percaya mengalami kekalahan, ya, dalam hidup ini karena tidak menyadari musuh dalam selimut atau musuh yang tidak kelihatan, yaitu aku, ya, AKU. Setiap orang sibuk, ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan iblis, ya, dan Tuhan, tanpa menyadari bahwa musuh yang paling berbahaya yaitu diri sendiri, ya, keakuan, ego kita. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Semua kekacauan dan perbuatan jahat berasal dari diri kita sendiri, bukan dari iblis, apalagi dari Tuhan. Pengertian ini yang harus kita ubah, ya, mulai pagi hari ini. Kalau kita mau menang. Anak Tuhan yang tidak mengerti kebenaran ini cenderung kecewa kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Padahal dalangnya adalah aku, ya, diri sendiri. Semua kekacauan. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, musuh terhebat muncul dalam hidup kita, yaitu aku, ya, diri sendiri. Itu jadi musuh yang terkuat, yang terhebat di dalam kehidupan kita. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca, manusia cenderung menunjuk atau menyalahkan orang lain daripada mengakui kesalahannya sendiri. Inilah yang membuat aku, ya, diri kita sendiri, menjadi musuh dalam selimut sampai hari ini. Sehingga bahkan saat ini kita tidak menyadari lagi, ya, keberadaan musuh terhebat ini. Ya. Begitu saudara dapat menyadari musuh sebenarnya, ya, saudara akan mulai menang dan bisa mengatasinya. Siapa musuh kita yang sebenarnya? Aku. Kalau dipikir-pikir, ya, dari kisah yang barusan kita baca, Adam dan Hawa, siapa yang membuat Adam dan Hawa kalah dan keluar dari berkat Tuhan? Iblis tidak pernah menyuruh mereka makan buah yang terlarang. Iblis bahkan hanya mengatakan kebenarannya kepada mereka. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mengerti yang baik dan yang jahat seperti Allah. Itu hal yang benar.
Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya akan akhiri dengan satu contoh. Ya, mengapa aku ini adalah musuh yang paling besar di dalam kehidupan kita. 1 Samuel 18 ayat 5-9. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, perhatikan. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mari kita merenungkan sejenak alasan kekalahan, bahkan kematian Raja Saul. Saul ini punya jenderal paling hebat saat itu namanya Daud. Kemanapun Daud pergi berperang, selalu menang karena Tuhan menyertai dia. Bagaimana mungkin Raja Saul bisa mati secara mengenaskan? Bukan karena musuh, bukan karena iblis, tetapi karena dirinya sendiri, tepatnya karena egonya sendiri. Berawal dari suatu hari, Saul dan Daud pergi berperang bersama-sama dan memperoleh kemenangan besar. Tetapi, renungkan sejenak, kemenangan besar ini justru berubah menjadi awal kehancuran dan kematian Saul. Hanya karena Saul mendengar nyanyian kemenangan yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan saat menyambut kemenangan mereka. Tidak ada musuh di sana. Bahkan tidak ada iblis di sana. Hanya perempuan-perempuan yang bernyanyi, ya, menyanyikan kemenangan yang diperoleh oleh Saul dan Daud. Siapa dalang kematian Saul? Diri sendiri, aku. Ya. Karena sejak itu ya, Daud tidak menyertai Saul, ya, sampai akhirnya Saul mati terbunuh di dalam peperangan. Demikian pula dengan saya dan saudara, hanya diri kita sendiri yang bisa membuat kita kalah. Mulai pagi hari ini, jadikan aku sebagai kawan dan jangan lawan. Maka saudara akan mulai mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.